Halo, apa kareba? Bagi-bagi, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Bawa ganja kering dan badik, 2 penonton diringkus polisi saat laga PSM Makassar kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Karena mengadopsi 4 balita dari Malaysia tanpa dokumen resmi, 3 warga Pindrang diperiksa polisi. Seekor hiu terdampar di pantai Babalaikang, Kabupaten Bulukumba sehingga mengundang perhatian banyak warga. Kita ke informasi pertama. Polisi meringkus 2 penonton saat pengamanan laga PSM Makassar kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Dari penangkapan mereka disita ganja kering dan juga badik. 2 penonton yang hendak menyaksikan laga PSM Makassar melawan Persija Jakarta ditangkap polisi di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. 1 orang diantaranya kepergok membawa ganja kering 5 gram, sedangkan 1 penonton lainnya membawa sebilah badik. Kedua barang terlarang itu ditemukan saat polisi menggeledah setiap penonton yang masuk tribun utara. Kedua penonton telah digelandang ke Polres Parepare untuk penyelidikan lebih lanjut. Rekan kami yang dari Sat Narkoba gabung sama Polda, sehingga pada saat melakukan penggeledahan dan semua penonton yang akan memasuki tribun, baik itu yang biasa maupun VIP, semua digeledah. Ternyata dalam tas tersebut ditemukanlah narkotika jenis ganja. Harus kita lebih intensif untuk menggeledah para penonton yang lain. 5 gram ganja kering dikemas menggunakan botol plastik, sedangkan sebilah badik terselip di pinggang. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. 2 orang terlibat penjualan tiket palsu saat laga PSM Makassar kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare diringkus polisi. Korban mengetahui tiket yang dibeli ternyata palsu karena memiliki barcode serupa dengan tiket asli. Polisi menangkap seorang pria yang kepergok menjual tiket palsu di area Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Tiket palsu dijual kepada penonton saat laga kompetisi Liga 1 antara PSM Makassar melawan Persija Jakarta. Selain 1 pria, polisi juga meringkus seorang wanita yang terlibat penjualan tiket palsu. Setiap tiket palsu dijual Rp55.000 untuk penonton tribun utara atau lebih mahal Rp5.000 dari harga normal Rp50.000. Setiap lembar tiket palsu terjual ada komisi 10%. Seorang korban mengetahui tiket yang dibeli ternyata palsu karena memiliki barcode serupa dengan tiket asli. Korban pun segera melapor polisi yang berjaga di stadion. Atas inisial F, korbannya dia membelikan tiket seharga Rp50.000 kepada ibu-ibu perempuan. Kemudian adanya kecurigaan dari korban karena scan barcode yang terdaftar itu ada beberapa yang sama. Jadi pada saat itu dia langsung melaporkan ke unit Resmob Polres Parepare. Jadi kita amankan dulu semua untuk diambil keterangan. Jika terbukti akan kita tinggalkan ke proses selanjutnya. Jadi untuk sekarang ini adalah masih tahap penyelidikan. Kita amankan 2 orang, 1 perempuan yang menjual ini mendapatkan lagi dari sebelumnya 1 orang sudah kita amankan. Laga PSM kontra Persija di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare disaksikan lebih dari 18.000 penonton. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. PSM Makassar bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta dalam kompetisi Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Pelatih PSM mengklaim kepemimpinan wasit menguntungkan Persija. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare, PSM Makassar harus puas bermain imbang 1-1 dengan Persija Jakarta dalam kompetisi Liga 1. Meskipun kedua tim saling gencar menyerang pada babak pertama, skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tim tuan rumah unggul lebih awal melalui Kenzo Nambu, penyerang sayap asal Jepang pada menit ke-75.
Namun 3 menit berselang pada menit ke-78, tim tamu menyamakan kedudukan melalui sundulan Hanno Barents. Skor 1-1 tidak berubah hingga peluit panjang. Keberhasilan Persija menahan seri PSM diklaim tidak lepas dari peran wasit yang memimpin pertandingan. Pelatih PSM Bernardo Tavares menilai keputusan wasit lebih banyak menguntungkan Persija. What I saw after we scored a goal, opponent team draw with a mistake in defensive corner, and after we create chances, we try to create. Of course, we try to go up. Opponent team Persija also have 2 chances, but we have more chances than them. But I don't have nothing against Persija, but today I have against the referee team because my boys work hard on the week. We deserve that respect, our work, and today the referee team don't respect our work. I'm very upset, and you know why? You know why? Because I think my boys deserve to win today. You can think that I'm crazy because last season Persija defeat us 2 games, and the last win was for Liga 1 was 2017. But today my boys want to change the history, and we don't have anything against Persija because they try to make their game, but unfortunately the referee not. I don't want the referee help us, but when my boys and my team are on the field, we want to feel that we are playing just against one team, and today we play against 2 teams. It's not fair. Sementara itu, pelatih Persija Thomas Doll membantah keputusan wasit menguntungkan anak asuhannya. Thomas Doll mengklaim beberapa keputusan wasit justru merugikan tim Macan Kemayoran. Sorry, when you repeat the first half, every situation was against us. We didn't get the corner 2-3 times, clear situation, and I think, no, it's, when you speak about the referee, you have to ask the referee, not me. Dari hasil laga ini, PSM menempati posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan nilai 7 atau beda 2 angka dengan pemuncak klasemen Madura United dengan nilai 9. Sedangkan Persija bertengger di posisi ke-6 dengan nilai 4. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Kita beralih ke berita dugaan pidana penjualan orang. Karena mengadopsi 4 balita dari Malaysia tanpa dokumen resmi, 3 warga Pinrang diperiksa polisi. Jika memenuhi unsur tindak pidana penjualan orang, maka polisi akan bertindak tegas. Polisi memeriksa 3 orang terkait pengadopsian 4 balita asal Malaysia tanpa dokumen resmi. 4 balita dirawat di rumah salah satu orang yang diperiksa di Desa Pajalele, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Jika memenuhi unsur penjualan balita, maka polisi akan melakukan proses hukum. Dari pengembangan 2 wanita yang kita amankan, kita mengarah laki-laki berinisial R. Laki-laki berinisial R ini berprofesi sebagai nelayan, tepatnya bertempat tinggal di Kecamatan Lembang. Dan unit reskrim kita koordinasi dengan perangkat desa setempat. Setelah itu kita mendatangi sama-sama ke kediaman R, dan di sana ditemukan ada 4 balita. Keempat anak asal Malaysia itu dikirim secara bertahap sejak setahun silam. Walaupun belum terbukti secara hukum, ada indikasi upaya tindak pidana penjualan orang dengan modus adopsi anak. Sementara itu, dokumen keempat anak masih diselidiki bersama petugas imigrasi Pinrang. Kami sebagai Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan di Kabupaten Pinrang melakukan hal-hal langkah-langkah yang kita lakukan, karena yang kami utamakan bagaimana mengangkat ini anak, bagaimana anak ini kita bisa lindungi, karena secara hukum ini belum ada kepastian hukum yang kita dapatkan. Makanya kami melakukan langkah-langkah bersama dengan pihak kepolisian. Kami mengajukan ke pihak Polres untuk melakukan pendampingan secara langsung dengan cara meminta orang tua anak ini meminta anak orang tua ini untuk mengembalikan kembali ke
orang tuanya dan kami akan mendampingi seterusnya. Keberadaan keempat anak asal Malaysia yang diasuh warga desa Pajalele diketahui melalui laporan warga. Ada dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan anak, sehingga tim dari tim Resmob beserta Intel turun ke lokasi dan mengecek kebenaran. Setelah itu diamankan ada 4 orang balita dan seorang laki-laki atas nama Ramli. Namun saat ini dilakukan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anak itu, karena anak ini dibawa dari Malaysia dan sekarang menetap di wilayah Pindrang. Keempat anak asal Malaysia berumur antara 3 tahun hingga 7 tahun. Suami Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang.